Oh ya, di keyboard Pak, di keyboard yang signifikan apa? Delete-nya nggak ada. Nah, itu caps lock, kapita ya, caps lock ya. Nah, cara kalau misalkan ingin huruf besar tuh, ketika nanti Bapak Ibu ingin huruf besar gimana caranya? Pegal Pak, kalau mesinnya membuat ketiknya 5 paragraf, masa huruf besar semua di sini, wah pegal. Oke ya, jadi Bapak Ibu intinya keyboard yang di Chromebook ini sudah disesuaikan untuk spesifikasi dari Chromebook. Makanya jangan aneh berbeda. Misalkan Mac ya, apa ya, MacBook ya, pasti berbeda dengan Windows. Ya karena mereka sudah sesuaikan keyboardnya dengan spesifikasi dari MacBook Pro tersebut, termasuk Chromebook ini. Yang saya harapkan ketika Bapak Ibu menggunakan touchpad dan juga keyboard Chromebook ini, nanti akan sefamiliar atau seterbiasa Bapak Ibu menggunakan keyboard dan touchpad dari laptop yang biasa Bapak Ibu gunakan, gitu ya. Oke. Kita langsung saja masuk. Ada beberapa referensi yang nanti Bapak Ibu bisa pakai untuk belajar tentang keyboard dan touchpad Chromebook ini. Salah satunya adalah ada yang namanya Chromebook Simulator, Bapak Ibu ya. Caranya semua silakan masuk ke Google Chrome, Pak. Ya, semuanya masuk ke Google Chrome. Kemudian di pencarian ketikkan simulator Chromebook. Simulator pakai spasi itu. Nah, ini sudah ya. Oke, semuanya masuk di sini belum? Bapak kalau tidak ada Chromebook ini ada satu nih. Kalau tidak, tapi ada semua ya. Kalau tidak ada nih banyak di sini. Oke. Kemudian klik yang Chromebook Simulator Partner Das. Coba diklik semuanya. Oke, semuanya sudah masuk di sini belum? Kalau sudah, silakan klik yang Explore Your Chromebook. Oke, sudah? Sudah kesini semua belum? Tekan. Handphone jangan dulu dihubungkan ke SSID di hotel ya. Oke, Chromebook Simulator Partner Das ya. Bisa nggak? Coba ketikkan simulator Chromebook. Nah itu seperti itu. Ya, semuanya masuk ke sini dulu Bapak Ibu ya, saya tunggu nih internetnya. Coba biar kita bareng-bareng masuk ke sini. Yang pertama kita akan ke touchpad dulu Pak. Ya, coba Bapak Ibu buka yang Explore Your Touchpad ya, misalnya Pak. Use Your Touchpad. Oke ya. Semuanya masuk ke sini belum? Belum. Ya. Kendalanya apa Pak? Semuanya Bapak Ibu. Move the pointer itu apa? Pindahkan. Pindahkan. Kalau di laptop sama nggak? Kan ada teknologi touchpad itu, teknologi namanya multitasking Pak, termasuk laptop ya. Jadi multitasking itu dalam satu kesatuan touchpad itu semua bisa dijalankan. Kalau yang laptop sekarang itu rata-rata seperti itu. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan ada tombol ya, tombol klik kanan itu beda-beda. Nah kalau teknologi sekarang untuk touchpad itu namanya multitasking, satu dalam satu kesatuan, all in one Pak. Termasuk juga Chromebook ini sudah multitasking. Ya, makanya kalau menurut saya sebenarnya
Dari sisi touchpad tidak terlalu berbeda dengan laptop yang biasa Bapak Ibu gunakan, khususnya laptop yang terbaru gitu ya. Oke, mouse itu berarti geser-geser ya. Next Bapak Ibu, silakan sambil dipraktekkan ya Bapak Ibu ya. Drag and drop sama kan? Kalau Bapak Ibu ingin mendrag, mendrop file biasanya kan ditekan sama ya. Oke, kalau sama kita next. Sama, klik sama lah. Masa klik pakai di buku nggak mungkin kan? Oke, Bapak ya sambil ngikuti Pak ya. Klik itu sama. Klik kanan pakai apa? Right. Ya. Klik kanan, jangan sampai lupa nih, pakai 2 jari. Di laptop saya juga sama tuh. Laptopnya tahun 2017. Laptop saya itu sudah 2 jari klik kanan. Oke, paham Bapak Ibu ya? Oke, 2 jari ya klik kanan. Ini karena klik kanan itu harus terbiasa lah. Next, scroll. Coba scroll pakai apa? Scroll itu pakai 2 jari Pak ya. Coba ke atas ke bawah tinggal gini aja. Mudah Bapak, gak sulit gitu ya. Nah, scroll pakai 2 jari ke atas ke bawah. Oke, berarti masih tidak ada kendala ya? Masih lancar aja ya? Oke, next. Nah, kalau misalkan ingin menggeser Pak, ini ya jarang digunakan juga sih ya. Tapi kalau untuk yang sering namanya menggeluti ya, mengeksplor, itu pasti akan digunakan. Oke. Next. Next. Nah, yang 3 jari ke atas. Biasanya kalau misalkan di sini Bapak Ibu ada beberapa yang dibuka. Coba buka lagi. Ini Bu. Plus-plusnya dibuka. Plus. Kemudian plus lagi. Nah, kalau misalkan ingin menggeser kan kita tidak perlu klik-klik satu-satu ya. Cukup dengan 3 jari geser. Dia posisinya akan berpindah ke lain tab. Betul tidak? Coba Bu geser pakai 3 jari Bu. Bisa? Nah, ini tangannya. Jangan keras-keras gitu aja. Tuh. Ya, nah itu Pak ya. Pokoknya intinya kalau ingin perpindahan tab pakai 3 jari. Oke. Next Bu ke yang ini Bu. Oke, next. Open link new tab tuh bisa ya. Next. Oke, yang ini ya. Nah itu Pak untuk touchpad. Jadi yang paling penting itu biasanya hanya 3 sebenarnya. Ada klik kanan, scroll atas bawah. Itu yang paling sering dipakai ya. Gampang gitu kan. Kalau yang lain-lain ya itu tergantung nanti kita penggunaan ya, dan itu akan sangat membantu dalam pekerjaan biasanya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke keyboard Bu. Oke, semuanya masuk ke keyboard ya. Nah, ini untuk keyboard. Bapak Ibu, salah satu kelebihan Chromebook ini, di keyboard itu kita bisa melakukan screenshot Pak, secara langsung ya. Artinya kalau misalkan kita menggunakan yang versi Windows misalkan, itu kan harus menambahkan atau menambahkan aplikasi atau ekstensi ya. Nah, kalau di sini kita bisa langsung melakukan screenshot. Ketika kita ingin membuat tangkap layar untuk kebutuhan pembuatan video atau gambar, nah itu kita bisa langsung menggunakan fitur ini. Caranya, coba semuanya klik yang AEAT dan yang ada tanda kotak kemudian 2. Kalau tidak salah di atas angka 5 ya. Coba Ibu screenshot Bu. Tuh, ini semuanya kayak ini, seperti ini Pak. Kontrol. Semuanya screenshot ya. Oke, ini caranya.
Oke, ini masuk ke mana nih? Yang warna 6. Asia screenshotnya. Warna 6. Ya? Oke. Oke, coba masuk ke mana? Nah, di depannya. Screenshot telah diambil, gitu ya. Oke, ini nanti kita bahas akan dia masuk ke mana ya. Ada nanti pembahasannya. Selanjutnya kita bahas dulu yang next lagi Bu. Oke, next. Nah ini apa ini maksudnya? Coba Ibu Bapak Ibu perhatikan ini apa maksudnya? Ketika Bapak Ibu menghendaki yang saya screenshot itu tidak seluruh layar, Ya, mengambil tapi saya hanya ingin sebagian saja bagian layar. sesuai dengan yang saya butuhkan. Misalkan Ibu ingin men-screenshot hanya ini saja nih, papan ini saja. Coba caranya bagaimana? Oke, semuanya di screenshot. Hanya tinggal menambahkan shift ya dari yang tadi. Oke, shift. Nah, kemudian tarik Bu. Nah, dari sini misalkan ini ibu ingin ini tombolnya saja, tarik, coba sambil ditekan ya di yang pakai Kontrol D nah. Mười lima. Nah, kan timpan. Yang 12 kontrol shift 15. Kon 15 mati 15 telah. Nah, yang bang DP kontrol bangnya baca. Nah, tuh hanya sebagian saja kan? Capture. Nah, tidak semua, hanya ini saja nih yang diambil itu. Gitu ya. Jadi ada screenshot full layar, ada screenshot hanya sebagian, dan ini tidak perlu menambahkan aplikasi ya. Oke, next Bu. Nah, ini Pak. Ini adalah pengganti caps lock ya. Apa itu? Untuk menghidupkan huruf Search dan ART. Coba Ibu tekan tombol search dan ART secara berbarengan, kemudian ketik di sini Bu, di tab baru. Oke, coba ketik Bu. saya minta Huruf besar ya, coba ketik apa aja loh. Nah, hurufnya kan jadi huruf besar ya. Kalau ingin mengembalikan ke huruf yang kecil lagi bagaimana? Tinggal tekan saja secaya tadi. Coba tekan Bu secaya T. Ketik lagi. Tuh, ini kan huruf kecil. Jadi tidak usah shift, pegel. Kalau 5 paragraf tulisnya cukup ini saja. Oke, banyak itu solusinya. Oke, next Bu. Next, lock your screen. Jadi Chromebook ini sudah disertai dengan security Pak. Ini digunakan misal pada saat nanti ada coffee break. Ya, kebetulan nih Bapak Ibu ini lagi buka Chromebook, lagi buka WA. Kalau misalkan security-nya kurang bagus kan, udah keluar ya break. Tahu-taunya nanti ke suami ibu ada yang kirim WA, ada yang kirim foto, wah bahaya kan? Bisa menimbulkan nah gitu ya. Sering nggak pernah ada yang kejadian seperti itu nggak? Yang iseng gitu Bapak Ibu. Biasanya suka ada tuh yang seperti itu. Oke, untuk mengantisipasi hal seperti itu sudah disertakan yang namanya security-nya. Misalkan nih, coba sekarang tekan yang Shift L. Go. Oke, nah ini masuk ke sini. Aman kan kalau sudah ke sini? Nggak ada yang bisa ngisi nanti WA kita nih. Ketika login lagi ya tinggal masukkan password aja. Nah ini salah satu security ketika Bapak Ibu sedang mengikuti kegiatan misalnya, di lock saja. Biasanya kan kalau laptop itu di sleep ya. Tapi kalau ini sudah ada langsung. Oke, paham Bapak Ibu ya? Oke, next selanjutnya. Nah kalau ini shift control Q dan Q again itu masuk ke halaman login ya tadi ya, masuk ke halaman login. Saya kira tidak perlu dipraktekkan lah ya.
Oke, next. Ctrl C, Ctrl V sama. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kan Bapak Ibu sudah paham ya tentang penggunaan touchpad dan keyboard di Chromebook. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan laptop banyak samanya atau banyak bedanya? Kalau menurut saya masih 50-50 Pak. Karena kalau klik kanan itu kan sama ya. Yang membedakan itu mungkin tadi di casual. Terus Chromebook sudah ada screenshot, nah gitu. Nah, yang kalau yang secara umum sering kita gunakan itu sebenarnya sama saja. Oke, cukup ya untuk pintasan keyboard dan touchpad. Nah, nanti Bapak Ibu silakan bisa dieksplor sendiri, referensinya banyak, termasuk yang Chromebook simulator ini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke yang namanya aplikasi yang ada di Chromebook itu yang defaultnya apa saja nih? Close saja Bu. Nah, untuk melihat aplikasi bawaan dari Chromebook ini, Bapak Ibu bisa masuk ke ada lingkaran di kiri bawah, namanya menu peluncur, Pak. Coba diklik. Tuh ya, diperbesar bisa tidak? Jadi ini namanya menu peluncur Bapak Ibu ya. Jadi setiap aplikasi ya, misalkan nih ada aplikasi Google Docs, Google Drive, Spreadsheet itu ada di sini sebenarnya bisa dibuka di sini. Walaupun di Google Chrome juga bisa dibuka ya. Nanti kita akan praktekkan juga ya oleh kapten dan co-kapten terkait dengan pemanfaatan dari aplikasi-aplikasi yang ada di sini. Misalkan Spreadsheet, Google Doc dan lain sebagainya ya. Itu Bapak Ibu saya kenalkan saja untuk aplikasinya ada di sini. Coba saya buka satu aja Bu, yaitu kamera coba. Sebenarnya kita melakukan pengujian apakah kameranya berfungsi atau tidak. Dibesarkan. Waduh, Ibu ini dah. Coba dibesarkan Bu. Nah, semuanya buka kamera. Nah, kan jadi semua bisa melihat wajah Ibu ya. Nah, di sini ada video, ada foto, ada video ya. Nah, yang paling saya suka itu adalah fitur yang di sebelah kiri. Coba ini Bu. Coba yang itu ya. Diklik. Aktif ya, non aktif atau aktif coba diklik. Tuh bisa pindah-pindah posisinya. Ya, bisa pindah. Kalau ingin membuat video ya bisa. Berarti ini kameranya berfungsi ya. Semuanya juga kan? Oke. Nah ini oke, di close aja Bu. Nanti yang lain kasihkan lihat foto Ibu. Oke. Nah itu Bapak Ibu ya untuk aplikasi. Nah sekarang Pak kalau misalkan ingin menambahkan aplikasi bagaimana caranya? Gitu ya. Kan nanti juga Bapak Ibu mungkin untuk sebagai pendukung ya, aplikasi pendukung untuk kegiatan pembelajaran atau mapel yang Bapak Ibu gunakan. Nah untuk nama aplikasi kalau di handphone biasanya kan ada Play Store ya. Nah cuma kalau di sini Play Store-nya itu oleh pihak Pusdatin itu di lock ya. Tidak ada Play Store untuk yang akun belajar.id ini. Tetapi tidak usah khawatir, Bapak Ibu sebenarnya ada penggantinya di sini, ya. Jadi ada pengganti untuk bisa nanti Bapak Ibu menambahkan aplikasi. Caranya sama ya. Tadi masuk ke menu peluncur. Baik, cari yang namanya toko web atau webstore. Toko web ada nggak? Coba cari Bu. Ya, ini kok kurang kesini ya ini ya. Ada nggak? Mana coba dibuka Bu. Oke, semuanya masuk ke sini. Nah, oke, saya akan menambahkan salah satu aplikasi
aplikasi, misalkan saya ingin menambahkan aplikasi Zoom. Oke, semuanya coba Zoom. Oke, Zoom. Kemudian setelah klik Zoom, silakan Bapak Ibu klik yang namanya APL di sini. Coba ini udah kelihatan nih. Coba diklik Zoom, kemudian klik yang APPS. Tuh ya, APPS. Nah, ini contohnya ya. Contohnya menambahkan aplikasi. Kemudian klik yang misalkan yang ini saja lah kita pilih. Karena banyak juga kan yang di sana. Caranya itu klik, kemudian add to Chrome atau tambahkan ke Chrome. Add to Chrome atau tambahkan ke Chrome. Setelah itu silakan Bapak Ibu tambahkan aplikasi. Tuh ya. No, ya download, proses download. Oke, selesai. Silakan, itu nanti adanya di mana? Tadi yang sudah ditambahkan. Coba masuk ke menu peluncur. Ada nggak tidak Zoom? Nah, berarti di sini Pak. Dia otomatis ditambahkan ya. Itu paham Bapak Ibu ya, menambahkan aplikasi. Oke, kalau misalkan Pak aplikasinya sudah tidak terpakai, gampang di-uninstall saja. Cara uninstallnya bagaimana? Cara uninstallnya, misalkan saya ingin menghapus aplikasi Zoom. Caranya, Bapak Ibu tolong perhatikan. Caranya di Zoom ini diklik kanan. Klik kanan tuh, coba ini diklik nih. Pasti klik ini, coba klik kanan. Yang tadi. Klik kanan apa coba? Ayo klik kanan. Ya kalian kasih tahu. Klik kanan apa? Nah, klik kanan. Oke, ada uninstall tidak? Nah, klik saja uninstallnya. Klik, kemudian klik hilang. Tuh, itu ya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Menambah dan menghapus aplikasi. Ada juga ekstensi. Silakan cari sendiri karena waktunya kita terbatas. Kalau ekstensi biasanya nyampe-nya di Google Chrome-nya ya. Ekstensi misalkan ingin menambahkan ekstensi video, membuat video bisa nanti. Silahkan. Ada lagi kalau di aplikasi add-on ya. Add-on pernah nggak menambahkan add-on? Misalkan di Google Doc nih atau Google Form, biar nanti bisa dari Google Doc kita buat soal langsung dipindahkan ke Google Form. Biasanya kita menambahkan add-ons ya. Nah itu ada banyak sekali. Silakan dieksplorasi sendiri. Oke. Selanjutnya satu lagi Bapak Ibu ya. Di aplikasi ini saya ingin kita praktekkan terkait dengan aplikasi yang namanya aplikasi file. Silakan dibuka. Coba cari aplikasi file. Izin Pak, ini praktek Pak. Jadi, oke semuanya masuk ke sini belum? Ada? Ada yang belum masuk ke sini? Wah. Bapak sudah masuk sini Pak? Oke, kalau sudah, kalau yang di laptop dengan versi Windows ini namanya apa Bapak Ibu? Coba, ini namanya apa? Windows Explorer ya. Biasanya di Windows Explorer itu kan ada My Document, Download, Pictures, Video, Local Check itu biasanya sistem. Dan biasanya lokalnya itu data. Nah di Chromebook juga ada. Ini Pak. Ya, di sini itu ada file saya. File saya itu adalah storage internal dari Chromebook yang berapa giga? Kemarin 64 giga ya, betul tidak? Nah 64 giga itu adalah ini partisi ini. Ada partisi yang kedua yang namanya adalah
Google Drive berapa giga? Nah, kalau yang dengan menggunakan akun domain belajar.id ini unlimited ya, bisa unlimited ya? Unlimited Pak, gitu ya. Kalau ingin menambahkan hard disk eksternal ataupun flash disk, nanti itu akan ada partisi di sini terbaca sendiri ya. Gitu, misalkan nama flash disknya Ibu Juwita, langsung aja nanti di sini tergantung nama flash disknya ya. Oke, itu. Nah, kenapa 64 itu sebenarnya kalau menurut Bapak Ibu besar nggak? Besar ya? Besar Pak. Karena kemarin juga sudah dijelaskan oleh Pak Cepi ya, 68 itu hanya untuk sistem saja sebenarnya kebanyakan. Update paling, update aplikasi ya. Kalau handphone Bapak Ibu 64 GB cukup ya. Ada yang 128 yang agak mahal. Tapi kan kalau handphone Bapak Ibu itu penyimpanannya untuk sistem operasi Android, untuk aplikasi, update aplikasi kan mengurangi storage ya. Foto, video, foto pacar satu, pacar dua ya, istri satu, istri dua, biasanya kan langsung satu handphone habis Pak memorinya. Tetapi kalau ini dengan 64 GB itu saya yakin nggak sampai 30 GB yang terpakai. Tuh. Selama Bapak Ibu menyimpan data itu di Google Drive, di cloud. Jadi kami rekomendasikan kalau nanti Bapak Ibu punya data yang kapasitasnya besar, kemudian datanya penting, tolong simpannya di sini. Ya, karena kalau simpan di sini itu aman Pak. Kalau terjadi sesuatu di Chromebook, ya, nah ketika melakukan perbaikan, misalkan kalau laptop biasanya di mana? Diinstal ya. Nah kalau di sini namanya di hard reset atau di power wash di sini. Selama data itu disimpan di sini aman. Tetapi kalau disimpannya di file saya bisa hilang Pak. Itu ya. Oke, sekarang coba buka Ibu, buka yang download Bu. Ada apa di download itu? Coba ada apa di download semuanya? Nah, screenshot yang tadi ya, itu tidak? Dia masuknya berarti ke internal storage dari Chromebook itu. Saya ingin Bapak Ibu ini ada dalam satu folder. Caranya bagaimana? Coba. Berarti harus membuat folder baru. Cara membuat folder? Nah, coba dipraktekkan Pak. Klik kanan, kemudian ada nggak? Ah ini nggak ada Bu, gimana tuh Bu? Ada nggak di sini? Nah berarti coba Ibu klik kanannya di tempat yang kosong. Tuh ada nggak? Oh ada baru. Coba kasih nama Bu foldernya. Juwita. Oke, Ibu Juwita, tolong pindahkan dua file ini ke folder ini. Semuanya ya, semuanya coba. Dalam satu folder, pindahkan. Caranya bagaimana? Kalau di laptop biasanya gimana? Diklik satu, oke, klik saja, diklik. Ah, ditarik saja atau jangan diklik kanan ya. Oke, jadi bisa diklik sini aja, klik. Terus biasanya shift, coba tekan shift. Kan biasanya gini ya, shift, shift, kontrol. Nah, gitu kan. Tarik ke sana tuh. Di drag. Pakai dua tangan, nggak bisa satu tangan kalau drag itu. Tekan yang kiri, kemudian yang dua itu bawa, yang satu bawa ke folder ini. Sana. Atau mau di cut paste bisa. Cut itu apa? Oh.
Nanti sudah ada tiga folder ya. Nah sekarang tolong ibu pindahkan folder Juwita ini ke Google Drive. Caranya bagaimana? Gampang kan? Tinggal klik kanan saja. Klik kanan. Coba kemudian potong. Potong itu apa? Cut ya biasanya ya. Nah, oke, buka Google Drive, cari tempat yang kosong, klik kanan atau Ctrl V juga bisa. Sisipkan. Tuh, sudah pindah ke Google Drive. Itu Bapak Ibu ya. Oke, paham Bapak Ibu ya? Ayo, ada yang masih belum paham? Bapak sudah ya? Sudah paham ya? Ya. Harus online. Karena Google Drive itu kan misalnya dibukanya online ya. Oke, sudah semua? Sudah paham belum? Ada yang belum paham terkait dengan folder yang ada di Google File ini? Gampang ya, sama saja seperti laptop biasa sebenarnya. Oke, kita next selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang namanya merubah Chromebook ini dari mode online ke mode offline. Nah, ini yang penting nih. Biasanya kan kendala internet ya. Oke, kita coba. Bapak Ibu ingin supaya Chromebook ini minimal bisa digunakan untuk mengetik, untuk membuat media pembelajaran, sampai mengolah data. Mengetik menggunakan apa? Nah, itu kalau Office, Google Office ya. Kalau Microsoft Office. Kalau di Google Office itu namanya Google Docs. Nanti akan diajarkan oleh Ibu Katen dan Ko Katen ya. Kemudian kalau untuk mengolah data apa? Spreadsheet namanya ya, nanti kita belajar. Kemudian untuk membuat media pembelajaran, slide itu masih bisa dibuka walaupun posisinya tidak ada internet, gitu ya, sampai nanti outputnya ke print atau pencetakan. Untuk ke arah sana tentu saja Chromebooknya itu harus disetting Bapak, ya, disetting dulu supaya bisa ke mode offline. Pada saat setting, ya, pada saat setting mau tidak mau harus terkoneksi internet. Pada saat setting saja, ya, atau selanjutnya bisa digunakan offline. Caranya bagaimana? Caranya gampang Pak. Caranya gampang, yang penting harus agak sabar di sini ya. Gitu. Oke, pertama tadi syaratnya apa? Harus terkoneksi dengan internet. Yang kedua, Bapak Ibu coba buka Google Drive semua. Coba buka Google Drive. Ya, Google Drive aja dibuka Bu. Ini di close aja Bu. Udah tidak terpakai. Oke, close. Oke, semuanya sudah masuk ke Google Drive. Oke ya. Di ini Bu, itu aja. Sekarang semuanya masuk ke yang ini. Ini namanya apa? Setelan. Kalau di saya itu namanya gerigi Pak, orang itu semuanya menanyakan itu karena gear atau gear ya, gerigi gear gitu. Di saya itu sudah nyebutnya gini, gear Pak. Ya nggak apa-apa lah, itu mah cuma istilah yang ada dia. Yang penting kan prakteknya gitu. Oke, klik yang setelan. Kemudian klik setting. Oke, semuanya masuk ke sini kan? Semua sudah masuk? Nah, kalau sudah ya? Oh belum. Oke, saya tunggu Pak. Udah? Nah, tanda klik itu Pak. Setting. Oke ya. Oke ya. Nah, Bapak Ibu perhatikan di menu setting ini ada yang namanya fitur offline, betul tidak? Apakah di Chromebook Bapak
fitur offline ini sudah terchecklist atau belum? Coba ada yang belum? Kalau ada yang belum mana? Sudah semua? Oke, kalau sudah kita coba nih. Kita coba ya. Kita coba sekarang Ibu klik yang done atau selesai. Di close. Kemudian coba Ibu nonaktifkan internetnya. Klik oke ya. Nah ini Bapak Ibu coba perhatikan. Chromebook ini saya operasikan dalam posisi tidak ada internet. Oke semuanya dinonaktifkan internetnya semuanya. Lalu sekarang kita mulai dari login awal. Sign out atau logout klik. Oke ya. Kita mulai dari awal nih. Oke. Apakah Chromebook bisa login walau tanpa internet? Silakan masukkan passwordnya semuanya. Bisa kan? Offline berarti. Oke. Selanjutnya saya ingin membuat sebuah dokumen. Tentu saja saya harus membuka aplikasi Google Docs, betul tidak? Oke. Di mana tadi ada Google Docs? Coba buka. Coba buka Google Docs cari. Ada nggak? Tadi di aplikasi tadi aku buka ini Bu. Ya. Peluncur nih coba cari Google Docs. Dokumen namanya Bu. Ada nggak? Coba. Ada yang kasusnya bisa terbuka atau ada yang kasusnya seperti ini. Nih, ini ada nih. Oh, tidak bisa. Ya, ada yang bisa nggak? Kalau yang bisa itu biasanya di kanan bawah itu ada tanda plus. Saya anggap saja kita tunda yang bisa ya. Yang bisa kita tunda. Kita anggap ini tidak bisa. Oke? Nah, berarti kalau menemui kasus seperti ini dan akan ada banyak kasus seperti ini, caranya adalah setting kembali Google Drive yang tadi. Cara setting bagaimana? Hubungkan dulu ke internet. Oke, hubungkan. Setelah terhubung, masuk lagi ke yang tadi, Pak. Masuk lagi ke Google Drive. Kemudian buka setelan ya. Oke, setelan. Setting ya Bu ya. Oke. Nah, setelah ini Bapak Ibu hilangkan checklist di fitur offline. Stop. Bu. Jangan dulu diklik yang done atau selesai sebelum notifikasi yang ini hilang. Tuh ada apa tulisannya tadi? Nah, kalau sudah hilang, klik done. Close semua. Tuh, udah semua? Oke, yang kedua balik lagi ke yang tadi. Ke drive, bukan drive. Oke, klik setelan seperti tadi saja. Kemudian checklist lagi yang fitur offline. Stop. Biarkan sampai notifikasi ini hilang, baru klik done. Lah, kok Pak bolak-balik? Kan gampang caranya. Tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua yaitu harus sabar. Gitu. Makanya kalau lagi setting ini jangan terus ke sini. Ibu lagi cuci piring aja, biarin aja nih. Ini Bapak lagi di kebun bersih-bersih, biarin aja gini. Gitu. Yang penting jangan diklik down sebelum notifikasi atau proses mirroring ke mode offline ini hilang. Kalau ini Bapak Ibu langsung klik, gagal lagi seperti tadi. Ya, oke, ini agak lama tergantung juga internet ya.
Kan mudah caranya sebenarnya. Ya, yang perlu itu ya. Makanya kalau lagi ngerjain ini, jangan terfokus ke sini Pak. Sambil mengerjakan yang lain saja. Kalau dari setting ini nunggu ini, dah, gitu. Nah kita tunggu saja nih sampai selesai. Sambil menunggu ini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan tuntutan tadi yang sudah kita praktekkan. Ada nggak? Sudah paham ya semua ya? Tuh kan masih lama. Setting up offline. Tuh. Semuanya sudah kesini belum? Nah kalau yang sudah bisa, ini akan tampilannya seperti ini Pak. Nanti, ya, oke. Sudah Pak. Tadi tidak bisa ya, tidak bisa terbuka ya. Dalam posisi offline. Nah ini agak lama nih. Tergantung dari jumlah data dan juga jaringan internetnya. Silakan sambil mungkin ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu sambil kita menunggu ya. Udah dulu. Oke, ini semua sudah hilang ya. Ada yang masih, kalau yang masih belum hilang jangan. Klik down. Oke. Nah sekarang di close aja tuh. Close. Nonaktifkan. Nah ini ya posisinya. Kalau tadi login kan sudah bisa ya dalam posisi offline. Sekarang coba buka Google Docs Bu. Dokumen cari. Tuh sudah bisa sekarang. Semuanya masuk ke sini nggak? Ya, ada yang belum masuk ke sini nih. Ada nggak? Kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu tinggal tambahkan ini saja nih. Plus. Coba tambahkan plus. Plus. Kemudian beri judul nama dokumennya apa? Silakan Ibu Junita. Judulnya apa? Dokumennya. Judul dokumennya BIMTeX. Kemudian klik mulai mengedit. Tuh sama saja sekarang tinggal ketik aja. Coba ketik Bu apa saja Bu. Mau curhat juga boleh di sini ya. Ibu curhat di Google Docs. Silakan klik ketikkan apa Bapak Ibu silakan ketik. Bisa kan offline ya? Tidak ada internet nih. Tuh. Yuk ketik semuanya ketik. Apa saja ketikannya. Oke, sudah Bu? Apa itu tulisannya? Kurang jelas nih ya ini ya proyektornya ya. Apa tulisannya Bu? Pembimbingan teknis pemanfaatan dah. Nah sudah semua coba perhatikan Bapak Ibu. Ini offline nih, ini tidak ada internet. Sekarang coba Ibu Google Docs-nya langsung close atau Chrome-nya di close saja. Close. Wah ini datanya kemana nih? Ini saya tidak melakukan atau menyimpan data ini, tidak di save as ya. Ya. Nah coba datanya tersimpan di mana? Filenya tersimpan di mana coba? Di download ada nggak? File dokumen tadi lagi Pak. Nggak ada ya. File dokumen tadi Pak. Jadi Bapak Ibu, kalau posisi offline, si file yang tadi Bapak Ibu klik dan buat itu tidak perlu di save as karena di Google Docs itu tidak ada fitur save as, betul ya? Tidak ada. Nah tersimpannya gimana? Tersimpannya itu transit dulu Bu. Transitnya di memori internal Chrome. Setelah beberapa detik saja itu kita terhubung ke internet, dia otomatis pindah ke Google Drive. Itu. Oke, coba buka sekarang. Buka lagi Google Docs Bu.
Buka lagi Google Doc. Oke, coba ada kan file namanya BibTeX tuh, coba diklik. Berubah nggak huruf dan hurufnya, tulisannya? Tidak kan? Nah itu Pak. Jadi intinya tidak ada alasan lagi karena tidak ada internet Chromebook yang tidak digunakan. Ya, minimal itu bisa. Spreadsheet juga bisa dibuka. Slide juga bisa, silakan saja dibuka. Ya, oke, paham Bapak Ibu? Nah kalau misalkan Bapak Ibu sudah membuat sebuah file, ya, ketika membuat file itu dalam posisi terhubung ke internet atau online. Tetapi file tersebut ingin saya buka walaupun itu tanpa internet. Contoh nih, Bu hubungkan ke internet Bu, coba dokumennya ditutup lagi, yang ini. Oke, itu. Coba buat sebuah dokumen. Oke. Silakan berikan judul dokumennya Bu. Atau ini plus dulu, plus. Oke. Nah coba ketik apa saja lah. Oke, kasih judulnya Bu. Judulnya di sini nih. Teks atau coba atau apa aja. Ya, namanya adalah file test. Ketika saya membuat ini itu dalam posisi online. Tapi saya ingin file ini ketika tidak ada internet itu bisa dibuka. Caranya Bapak Ibu tinggal klik yang file. Coba file. Klik yang file ini Bu. File. Kemudian cari yang namanya Max apa tuh? Available offline. Semuanya. Coba Max available offline. Klik Bu. Ya. Nah, itu bahasa Indonesianya. Saya bahasa Inggris. Tuh, ya, sudah belum? Coba ini Ibu mana? Nah, tinggal klik yang ini. Tuh, ini sudah berubah ya. Berubah ke mode offline. Nah, jadi file ini ketika offline itu bisa dibuka ya. Coba lihat di Google Drive. My Drive. Tadi kayak gitu. Nah, ini tes ya. Nah, ini bisa dibuka nih ketika non aktif. Yang tes mana tadi? Enggak, udah di close ya? Tuh, di win. Oke, bisa dibuka nggak? Ini ya, filenya ya. Tuh kan bisa dibuka tuh. Gitu, paham Bapak Ibu ya? Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke menghubungkan Chromebook ke printer nih. Ya, kalau tadi kan sudah di sini kita istilahnya kalau sudah di Google Doc ini biasanya kalau ingin ngeprint tekan tombol apa di keyboard? Ctrl P coba. Oke, kemudian tujuannya tentu saja harus berubah ke printer, betul tidak? Nama dan merek printer tidak diubah. Tuh kan belum ada ya. Coba lihat selengkapnya. Tuh, nama dan merek printer sudah tidak ada. Oke. Caranya bagaimana nih menghubungkan Chromebook ke printer? Oke ya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama yang harus diperhatikan ketika menghubungkan Chromebook ke printer, kalau ingin membeli printer harus di search dulu di Google merek dan tipe apa yang printer tersebut bisa support untuk Chromebook. Karena ada beberapa printer yang memang tidak support Bapak Ibu. Kalau yang sekarang ini sudah support
support. Misalkan yang seri Epson L ada 4 digit itu bisa support. IP 2770 ada yang pakai nggak? Belum support. Biasanya terdeteksi, tetapi hasil cetaknya tidak normal, gitu ya, cirinya gitu. Jadi diusahakan nanti kalau misalkan, mudah-mudahan kalau ada bantuan printer nanti ya dari dinas ataupun dari manapun, mudah-mudahan itu yang sudah support untuk Chromebook. Gitu. Nah, ketika melakukan setting di Chromebook dan ingin menghubungkan ke printer dan printernya memang sudah support, bisa menggunakan kabel data ya dari printer melalui USB yang ada di Chromebook. Nah, Bapak Ibu tidak perlu install driver, gitu ya, untuk Chromebook ini. Cukup dengan caranya seperti ini, di close saja Bu. Oke, di close atau di situnya. Nah, Ibu ketika setting juga sama ya, harus ada terhubung ke internet. Ketika setting saja. Untuk selanjutnya tidak usah. Ya, ketika setting saja itu. Oke, silakan hubungkan ke internet. Tuh. Kemudian masuk ke yang namanya Stellar. Coba Stellar di mana Bu? Di sini nih Bu. Status area. Klik. Wah, kalender itu teman-teman. Coba cari Stellar. Oke, coba klik. Nah, ini juga udah masuk ke sini. Kita pesan Bu. Cari yang namanya kegiatan mencetak dan memindai. Coba. Biasanya ada di menu lanjutan gitu. Scroll coba. Ini Bu, yang lanjutan, diklik tanda panah ini ke bawah. Semuanya sudah ketemu belum? Tuh ya, di menu lanjutan. Kemudian scroll pakai 2 jari tuh. Kemudian ada mencetak dan memindai itu. Coba klik yang printer Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kosong kan? Kosong. Kalau misalkan nanti ya Chromebook printer itu sudah dihubungkan, kemudian sudah dinyalakan, merek dan tipe printer biasanya otomatis terdeteksi di sini Pak. Ya. Kemudian ada notifikasi, biasanya tulisannya simpan. Tinggal diklik saja simpan. Kemudian merek dan tipe printernya pindah ke sini, udah segitu settingnya. Udah kan? Cuma gitu aja. Ya? Ya itu Pak. Tidak lagi sampai driver. Tapi USB sambungkan Pak. Ya, USB disambungkan. Dalam posisi terhubung ke USB, nyalakan printer, merek dan tipe printer itu langsung akan ada di sini. Tinggal klik simpan udah. Tinggal nanti kita buka Doc, Ctrl P, tujuannya. Kalau tidak ada, kok tidak ada, lihat selengkapnya. Diklik nama dan merek printer, sudah. Itu. Tahapannya seperti itu Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada simpan, berarti tinggal tambahkan saja printer. Tapi kalau printer yang sudah support biasanya langsung klik simpan udah. Itu Pak sekarangnya. Gampang banget ya. Oke, next selanjutnya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana nih kalau misalkan menghubungkan Chromebook ke proyektor? Ya. Gampang. Nah, ini lihat contohnya. Kalau menggunakan HDMI kan, nah konektornya tidak seperti ini ya. Konektornya yang kemarin mungkin sudah pernah lihat, yang kayak kalau ini kan kotak gitu ya, kotak. Kalau yang nanti itu outputnya ada HDMI dan juga ada PGA. Inputnya itu tipe C Pak, Type C. Bapak Ibu usahakan
Ya, kalau ingin menghubungkan proyektor dengan Chromebook itu posisinya di sebelah kanan ya. Ya, di sebelah kanan. Kalau ingin melakukan cas, posisinya di sebelah kiri. Kenapa harus kami sebenarnya kanan kiri bisa, tapi kami lebih merekomendasikan kalau melakukan pengecasan di sebelah kiri, karena di sebelah kiri ini posisi motherboardnya itu sudah onboardnya di sebelah kiri casannya, jadi lebih kuat powernya. Kalau yang ini adalah baut tambahan. Kayak di laptop kan pernah lihat belum? Ada baut tambahan pakai fleksibel ya. Nah itu jadi, dan di sebelah kiri itu sudah ada indikator lampu. Ya, itu jadi kami rekomendasikan untuk ngecas itu di sebelah kiri. Kalau untuk terhubung ke perangkat lain itu di sebelah kanan. Gitu ya. Oke, saya kira ini sudah jelas. Satu kasus yang sering terjadi ketika menghubungkan Chromebook ke monitor hanya satu, Pak, yaitu kasusnya ini. Oke, saya buka, kemudian saya klik yang ini. Nah, kasusnya seperti ini. Coba Bu, kasusnya apa Bu? Coba lihat ini. Jadi kasusnya itu Bapak Ibu ya, antara tampilan layar di Chromebook dengan tampilan layar di screen itu berbeda. Solusinya bagaimana? Coba, ini yang sering banyak ditanyakan itu ini ya. Nah solusinya Bapak Ibu jangan, wah ini mah kayaknya konektornya rusak nih, wah ini kayaknya Chromebooknya rusak nih, atau projectnya rusak. Sebenarnya solusinya sangat gampang sekali Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau pertama kali menghubungkan Chromebook ke proyektor ini pasti akan seperti ini. Nah saya nanti tidak usah beritahukan lagi lah, sekarang saja ya saya beritahukan. Bapak Ibu cukup di keyboard tekan Ctrl, kemudian ada tanda kotak di tengah yang di atas angka 4 tuh. Kotak putus-putus ya. Coba. Nah ini sinkron. Coba tekan lagi Bu. Tuh tidak sinkron ya. Tidak mirror. Coba tekan lagi. Tuh. Nah itu sebenarnya caranya ya. Ini bukan rusak itunya. Kontrol kemudian ada di atas angka 4 kalau JRX gitu ya. Nah ini nih tanda kotak ya. Nah itu saja Bapak Ibu. Ya. Oke ya. Nah sekarang kita masuk ke perawatan dan troubleshooting. Untuk perawatan Chromebook saya tidak muluk-muluk Pak, tidak yang ribet. Yang penting adalah Bapak Ibu komitmen dan konsisten, itu aja. Karena memang kalau di Indonesia rata-rata mampu beli tidak mampu merawat Pak. Hanya kaya-kaya orang Indonesia ini. Bapak dilihat. Jadi gak mau ada Bapak saya beli, tapi saya pernah gini Pak, laptop saya semaksimal mungkin dirawat ya. Terus ada yang teman saya, udah pakai. Ternyata tingkat kerusakan yang terawat dan tidak terawat memang agak signifikan juga Pak. Ya, tingkat walaupun kerusakan kan tidak tahu, tetapi kalau kondisi normal yang tidak terawat pasti akan lebih cepat rusak. Jadi intinya adalah Bapak Ibu rawat Chromebook ini. Tolong beli yang namanya kuas Pak. Ya, kuas harganya berapa? Yang kecil aja. 5.000 ya, 5.000. Tapi karena nggak modal, udah kuas bekas cat aja di bawah. Jangan ya. Beli yang baru aja Pak. Saya selalu punya kuas ya. Jadi beli kuas yang sudah pakai minimal ya 3 hari sekali lah. Mau itu pakainya Bapak Ibu, guru yang lain, siswa, silahkan dibersihkan Pak. Ini kayak swasta ini gitu ya, pakai kuas. Terus ininya layarnya tisu bagus, tapi yang penting udah ada kuas 2 kali.
Minimal gitu Pak. Mau kalau lebih bagus ya sudah selesai pakai, apalagi pakainya lama nih. Atau 3 hari lah. Itu aja. Saya mau nggak muluk-muluk, yang penting dilaksanakan Pak. Karena saya sudah mencoba itu, ternyata yang dirawat seperti itu, termasuk laptop Bapak Ibu juga bisa seperti itu. Dengan yang tidak, efeknya signifikan juga ternyata. Untuk perawatannya seperti itu saja. Kemudian untuk troubleshootnya Bapak Ibu. Troubleshoot itu saya bagi menjadi 2 bagian ya. Ada yang memang troubleshootnya berat dan Bapak Ibu tidak memungkinkan untuk memperbaiki sendiri. Ada yang namanya troubleshootnya yang semi berat dan ringan ya, dan itu harus diperbaiki oleh Bapak Ibu sendiri itu ya. Nah kemudian kalau yang berat itu seperti apa? Misalkan mati total, layarnya pecah, maka berat mungkin kita perbaiki Pak. Kalau menemui kasus seperti itu, Bapak Ibu silahkan hubungi nomor penyedia yang nanti diberikan ya. Tanyakan, Pak, apakah dalam posisi ini Chromebooknya masih garansi? Kalau misalkan mereka memberi toleransi, oh karena belum 1 tahun, silakan Pak, garansikan saja. Nah kalau seperti itu, alamat servis centernya di mana? Yang terdekat dari lokasi Bapak Ibu, itu saja yang ditanyakan. Jadi bawa ke servis center. Itu untuk yang berat Pak. Kalau yang tingkat kerusakannya masih bisa diperbaiki dengan oleh Bapak Ibu, itu silakan. Misalkan troubleshootnya itu ketika akan melakukan kegiatan asesmen, ternyata aplikasinya hilang misalnya, ya tidak ada nih di halaman login aplikasi exam. Atau ada juga kejadian kasus seperti ini Pak. Kemarin ketika exam browsernya dibuka, ternyata membesar Pak, nggak bisa dikecilin examnya, besar Pak, jadi nggak bisa ketik ya. Nah itu kasusnya seperti itu. Ada juga kasusnya ketika aplikasi tidak bisa dibuka, atau misalkan kasusnya ketika Bapak Ibu menggunakan laptop, ada yang merasa dulu pernah menggunakan laptop tidak nyaman nggak? Misalnya kok lambat gitu ya, atau membuka folder ini nggak bisa. Nah sama di Chromebook juga seperti itu kasusnya. Ya ada ketidaknyamanan ketika dipakai, berarti ada masalah di situ. Nah solusinya kalau laptop biasanya gimana? Di IU banyak, IU itu apa? Bisa ulang ya. Nah kalau di Chromebook Bapak Ibu ya sama juga dengan ulang, tetapi di sini namanya, kalau kami menamakannya di hard reset ya. Bapak Ibu pasti bisa lah semua cara melakukan analisis. Ada juga yang di power wash, sama juga di power wash, banyak ya referensinya di power wash. Tetapi kami lebih merekomendasikan sebaiknya di hard reset saja. Hard reset ini levelnya sama dengan di ulang. Berapa menit ya kalau waktunya? Ulang biasanya berapa menit Pak? 2 jam. Sehari juga bisa kalau ulang kan. 1 bulan juga bisa. Tergantung datanya kan. Ya harus diamankan dulu datanya, baru aman break 1 jam paling lah. Nah kalau ini selama Bapak Ibu menyimpan data di Google Drive aman, tinggal hajar saja. Tapi ingat kalau ada masalah, nah, caranya bagaimana nih hard reset? Cara hard reset untuk yang apa namanya ya, yang untuk Chromebook Zyrex ini, silahkan Bapak Ibu, atau saya videokan ya. Ini kita coba hard reset ya. Nanti kalau tidak terdeteksi di sini, itu caranya Bapak Ibu silakan bisa ditulis atau apa lah. Oke, cara reset. Pertama posisinya harus dalam kondisi Chromebook itu mati atau Chromebook itu dalam posisi di halaman login. Yang ini jangan di hard reset, ya, jangan di hard reset, kan tidak ada masalah. Ini hanya contoh saja. Oke, silakan masuk ke halaman login dulu. Oke, halaman login tadi logout, sign out.
Oke, logon. Nah, dalam posisi ini atau dalam posisi mati. Dalam posisi ini pada tombol keyboard Bapak Ibu tekan kontrol, kemudian ini jangan ya, kontrol yang ini saja, kontrol kemudian escape, bukan kontrol ya, escape, refresh dan tombol power. Refresh itu yang bulat itu ya, bulat melingkar ujungnya ada panah. Coba 3 tombol itu, escape, SC, refresh. Refresh itu yang di atas angka 3 tuh. Refresh, power. Klik. Tuh ya. Tombol dalam posisi mati ataupun posisi login, tekan angka 1, tekan tombol ESC, escape, plus tombol refresh. Tombol refresh ini yang ini ya. Dan tombol power secara berbarengan. Pak, ini ketika posisi lock on. Ya, ketika posisi lock on. Ya, posisi lock on atau posisi Chromebook mati ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, yang kedua tekan tombol kontrol dan D. Kontrol D. Ya, D. Oke. Nah, di sini kan tidak bisa terlihat ya di layar itu karena memang kan posisinya sedang posisi di headset ya. Nah, ini ada notifikasi di sini. Anda mencoba mengaktifkan mode pengembang, ya. Nah, di sini ada konfirmasi atau batal. Atau batal kan nggak jadi. Kita posisinya di konfirmasi, kemudian klik enter. Enter mana? Tuh. Oke. Ya. Jadi setiap langkah pasti ada perubahan di sini Bapak Ibu. Ya. Nah, ada satu lagi, konfirmasi untuk kembali ke mode aman. Berarti tinggal jangan posisinya di batal, tapi dikonfirmasi, pindahkan dulu. Pakai ini nih. Enter lagi. Tuh. Jadi escape, refresh, power. Satu. Yang kedua, kontrol D. Yang ketiga, enter. Yang keempat, enter. Udah segitu caranya. 1 menit setengah waktunya. Bisa kan Ibu yakin kayak gini? Macam bisa Bu, gampang banget ya itu mah. Nah, dia akan masuk lagi ke tampilan seperti ini awal lagi. Tuh, ya. Tadi kan kayak gini ya, betul tidak? Tuh, kan masuk ke sini tinggal klik dimulai. Sudah itu Bapak Ibu ya. Untuk eksplorasi Chromebook saya kira sudah kita praktekkan. Masih banyak yang bisa dieksplor, silakan eksplorasi sendiri. Tetapi poin-poin yang tadi itu menjadi pembuka ketika Bapak Ibu ingin mengeksplor lebih dalam lagi. Gitu ya. Silakan, cukup ya. Silakan eksplor sendiri lah. Sampai kita nih sampai habis. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Jika satu alat lagi, cuma alatnya masih AN kita Pak, AN BK Asesmen. Jadi kan pada dasarnya kita ada konsep di